Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mahasiswa dari Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan Prodi Pendidikan Matematika semester 1. Video ini dibuat untuk menyelesaikan tugas mata kuliah Psikologi Pendidikan dengan dosen pengampu Ibu Arini Al-Haq MPD. Kami dari kelompok 5 terdiri dari 4 orang yang masing-masing bekerja sama dalam memenuhi tugas yang berjudul mengatasi kecemasan matematika pada siswa melalui pendekatan kognitif behavioral. Halo, perkenalkan nama saya Salah Hakim. Saya Faridatul Ulia. Saya Amelia Saidah. Saya Rakalia Junior Apriliani. Masalah kecemasan matematika adalah kondisi emosional yang umum dialami oleh siswa, biasanya ditandai dengan rasa takut, cemas, dan gugup dalam berhadapan dengan pembelajaran matematika. Solusi kognitif behavioral therapy atau biasa disebut dengan CBT merupakan pendekatan psikologis yang telah terbukti efektif dalam mengatasi kecemasan matematika. Metode penelitian ini menggunakan pendekatan sistematik literatur review atau biasa disebut dengan SLR untuk menganalisis berbagai penelitian terkait efektivitas CBT dalam mengurangi kecemasan matematika, dan hasil menunjukkan bahwa penerapan CBT tidak hanya membantu mengurangi kecemasan matematika, tetapi juga meningkatkan pemahaman konsep matematika dan prestasi akademik siswa. Kecemasan matematika adalah masalah serius dalam pendidikan. Ada beberapa penyebab kecemasan matematika. 1. Metode pengajaran yang kaku. 2. Faktor lingkungan. 3. Kurangnya kepercayaan diri. Dampak-dampak kecemasan matematika memiliki efek yang luas. 1. Prestasi akademik akan turun. 2. Berkurangnya motivasi. 3. Peluang karir yang terbatas. Tujuan utama SLR adalah untuk memberikan gambaran menyeluruh tentang penelitian yang sudah ada di suatu subjek, mengidentifikasi tren, kekosongan, kontradiksi, dan temuan yang muncul, serta memberikan wawasan untuk penelitian atau aplikasi praktis di masa depan. Pencarian literatur di Google Scholar dengan tema kecemasan matematika dan CBT. Selanjutnya, pendekatan kognitif behavioral. Definisinya adalah terapi yang mengubah pola pikir dan perilaku tidak sehat. Langkah-langkah CBT di pendidikan. Yang pertama, sesi konseling, mengidentifikasi ketakutan siswa. Yang kedua, latihan bertahap, latihan dari soal yang mudah ke yang sulit. Dan yang terakhir, dukungan guru dan orang tua, lingkungan belajar yang kondusif. Strategi pembelajaran alternatif. Model pembelajarannya ada 3. Yang pertama, Teams Games Turnamen atau TGT. Salah satu model pembelajaran alternatif yang dirancang untuk meningkatkan kerjasama, keterlibatan, dan pemahaman siswa dalam proses belajar. Yang kedua, ada Mind Mapping, adalah metode visualisasi informasi yang mengorganisasikan ide atau konsep secara kreatif dalam bentuk diagram bercabang. Yang ketiga, Discovery. Discovery adalah pendekatan atau proses menemukan sesuatu yang baru, baik ide, konsep, teori, atau informasi. Tujuan strategi pembelajaran alternatif adalah untuk mengurangi kecemasan dan meningkatkan keterlibatan siswa. Selanjutnya, ada peran guru. Guru memiliki peran penting dalam mengurangi kecemasan matematika. Yang pertama, guru harus menciptakan lingkungan belajar yang mendukung. Yang kedua, guru harus mengenali indikator kecemasan siswa. Dan yang ketiga, guru memberikan dorongan positif selama pembelajaran.
Peran orang tua. Orang tua dapat berkontribusi melalui dukungan emosional yang kuat. Yang dimaksud dukungan emosional yang kuat, yang pertama itu dengan cara mengatasi ketakutan akan kesalahan. Orang tua perlu membantu anak memahami bahwa membuat kesalahan dalam matematika adalah bagian dari proses belajar. Misalnya orang tua bisa berkata, kesalahan adalah cara kita belajar menjadi lebih baik. Yang kedua, dengan menormalkan perasaan cemas. Jelaskan bahwa kecemasan terhadap matematika adalah hal yang wajar dan dapat diatasi dengan banyak latihan. Selanjutnya ada keterlibatan aktif dalam belajar anak, yaitu yang pertama, membantu anak memahami konsep matematika. Daripada sekedar menyuruh menghafal rumus, orang tua dapat membantu anak memahami konsep di balik rumus tersebut melalui penjelasan yang sederhana dan menyenangkan. Yang kedua, dengan menggunakan pendekatan kreatif. Orang tua bisa menggunakan alat bantu seperti permainan matematika, video edukatif, atau benda nyata. Contohnya, buah untuk mengajarkan pecahan. Selanjutnya, mengajarkan strategi mengatasi kecemasan matematika. Yaitu yang pertama dengan relaksasi sebelum belajar matematika. Ajarkan anak untuk mengambil nafas dalam sebelum mulai mengerjakan soal matematika sehingga mereka merasa lebih tenang. Yang kedua, mengubah pola pikir negatif tentang matematika. Contoh, jika anak berkata, aku tidak pandai matematika, bantu mereka mengganti pola pikir tersebut menjadi, aku hanya perlu lebih banyak latihan untuk memahaminya. Hindari membandingkan anak dengan orang lain yang lebih pandai matematika. Fokuslah pada perkembangan individu anak. Kesimpulan yang kita dapat dari penjelasan-penjelasan tadi adalah kecemasan matematika dapat diatasi dengan berbagai cara. Yang pertama, dengan pendekatan CBT. CBT atau Cognitive Behavioral Therapy adalah metode yang membantu mengubah cara berpikir atau kognitif dan perilaku seseorang untuk mengatasi masalah tertentu, termasuk kecemasan matematika. Yang kedua, dukungan dari guru, orang tua, dan konselor. Guru berperan dalam menciptakan suasana belajar yang mendukung, misalnya dengan menjelaskan konsep secara sederhana, memberikan contoh yang relevan, atau memotivasi siswa yang cemas. Orang tua berperan dalam memberikan dukungan emosional, keterlibatan aktif dalam belajar anak, dan membantu anak mengatasi kecemasan dengan strategi seperti relaksasi atau permainan matematika. Konselor membantu siswa dengan intervensi profesional seperti menggunakan teknik CBT untuk mengelola kecemasan dan memberikan panduan personal. Yang ketiga itu dengan cara pentingnya strategi pencegahan sejak dini. Kecemasan matematika sering dimulai sejak usia muda, biasanya karena pengalaman belajar yang kurang menyenangkan atau tekanan dari lingkungan. Oleh karena itu, pencegahan sejak dini sangat penting. Pencegahan ini meliputi membangun rasa percaya diri siswa dengan pendekatan yang menyenangkan dan tanpa tekanan, memberikan pengalaman positif dengan matematika seperti melalui permainan atau cerita yang melibatkan angka. Dan yang terakhir, mengajarkan anak bahwa kesalahan adalah bagian dari proses belajar.